Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sidik Pramana. Saya berasal dari SMK Yadika Kota Jambi. Pada hari ini saya melakukan kegiatan peer teaching dalam rangka mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Padang. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Sudah dipersiapkan Pak Sidik? Sudah Pak, sudah. Sudah siap ya? Insya Allah siap Pak. Kalau begitu silahkan Pak Sidik dengan waktu 40 menit dengan skema yang sama, 30 untuk materi dan 10 untuk komentar. Silahkan waktu dan tempat Pak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Ini kelas 11 TKJ ya. Ya Iya, Pak. Pak. Masa Bapak lupa sama kami? Ya, kemarin Bapak masuk di kelas 12 babnya kan. Takutnya nyasar kan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Nelly Santi. Nelly. Baik, Pak. Baik, demikian kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan petiting hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu. Pimpin doa, Bu. Pimpin doa. ada kendala teknis jaringan, mungkin boleh diwakilkan sama Pak Jep, Pak. Oh ya. Baik, kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Job. Ngomong-ngomong, sudah makan belum hari ini paginya? Belum, Pak. Belum, Pak. Wah, Habis kenapa belum dari makan Bapak. nih? Belum 2 kali Pak. Uang Masa? habis, Pak. Uang jajan habis. Setiap pagi nggak pernah sarapan ini. Bangunnya Uang kas, telat Pak. Pak. Urunan uang kas Pantesan habis, saya Pak. Hah? Urunan uang kas, Pak. Habis Urunan jadi, uang Pak. kas. Jadinya nggak dapat duit jajan, akhirnya nggak bisa sarapan ya? Ya, Pak. Oh, pantesan lesu. Ya. Ya. Galak, Kita uang Guru, kas Pak. pagi-pagi, Pak. Juita baru nyampe sekolah dan nagih uang kas, jadi nggak ada uang jajan kami lagi, Pak. Habis. Nah, inilah Jadi cerita. harapan kami dengan Bapak lagi nih. Ya, jadi sebelum kita mulai belajar, Bapak mau siswi saya nih semangat ya. Oke, Jadi Pak. nanti kalau Bapak bilang semangat pagi, anak-anak harus bilang semangat, semangat, semangat ya. Luar biasa. Baik, Pak. Harus dengan semangat, oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Siapa S Mulai ya. Semangat pagi. Semangat. Semangat. Luar biasa. Wah, belum kedengaran nih semangatnya nih, belum terasa. Kita ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Semangat. Semangat. Luar biasa. Semangat, luar biasa. Udah nggak ada suaranya juga. Habis suara saya, Pak. Belum makan. Belum makan. Ya. Yalah, kalau gitu ya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah belajar tentang routing statis ya. Kadang uang kodor ini kadang Pak di Pak Kelihatan ya? Betul Pak. Jadi materi kita adalah routing statis
Ini ada sedikit kata motivasi dari Bapak nih. Routing adalah jalan menuju konektivitas yang tak terbatas. Teruslah bergerak maju dan temukan jalanmu menuju kesuksesan. Jadi sama seperti masa depan kita, routing itu harus bergerak maju. Hidup kita pun harus seperti routing ya, harus maju terus biar mencapai ke tujuan. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya. Pak, izin bentar ya Pak ke belakang. Ya, silakan Sandri. Amin. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang routing statis, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan routing statis dengan baik dan benar. Kemudian setelah melakukan kegiatan, Ananda semua bisa menentukan prinsip dan cara kerja routing statis dengan baik dan benar. Tapi sebelum itu Bapak lupa nih. Supaya Bapak belum absen ya. Iya, Pak. Nah, inilah dia. Main langsung saja saya nih. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Pak. Taufik Purwana, Hadir, Pak. Nelly Santi, Hadir, Pak. Hendra Pradipta, Hadir Pak. Juwita Sari, Hadir, Pak. Job Advent. Nggak ada ya, Job Advent. Lagi istirahat mungkin, Pak, di luar, Pak. Oh, Tipis, Pak, ke WC. oh gitu Sini ya. Pak, sini Pak. Oh, ada suaranya. Saya kirain tadi menghilang. Nggak kedengeran Pak. Kemudian Zulfa Hardianti. Iya, Pak. Sehat Zulfa? Sehat Zulfa? Oh, sehat. Bapak lihat lesu sekali. Belum makan lagi tuh Pak. Oh, belum makan. Ya. Kemudian Apriyadi. Hadir Apriyadi? Oh, hadir. Kemudian Sandri Novita. Hadir selalu Pak. Oh ya. Ini satu Siswa lagi kemana teladan, nih? Pak. Satu lagi. Irfan Pak nggak datang. Nah, itulah kemana tuh? Berkelahi Pulang kampung, Pak. sama Taufik. Kelahi Pak. Berkelahi sama Taufik. Ya nggak boleh sama orang tuanya sekolah lagi Pak. Oh, Tapi cuman gitu bawa ya. PS, Siapa yang dekat rumahnya si Irfan nih? Job Pak, Job. Kemana Irfan ini, Job? Nggak tahu Pak, nggak pernah ketemu lagi Pak. Tak pernah ketemu lagi. Enggak Pak. Udah nggak pernah tongkrongan lagi Pak. Oh, marahan ya? Atau gimana tuh? Nggak tahu. Pak. juga sama Job, Pak. Ada masalah Pak. Ya, coba nanti dicek ya kawan yang mana tahu. Sakitnya Dimari, parah kan? Pak. Ya. Nanti dibesuk lah kawannya yang nggak pernah masuk nih ya. Ya telepon cuma telepon Juwita Pak yang diangkat, telepon kami nggak diangkat. Oh gitu. Iya, Berarti ada perasaan nih, jangan-jangan sama Juwita nih. bisa jadi Pak. Iya Juwita, begitu ya? Wah malu Juwitanya menyampaikan pendapat. Oke ya, kita balik lagi ke materi kita, tujuan pembelajaran. Jadi ini yang diharapkan ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tolong Ananda semua perhatikan gambar pada layar monitor. Apa yang Ananda bisa ambil kesimpulan dari gambar yang ada di layar? Saling terhubung, Pak. Saling terhubung ya, Topik. Warnet Pak, tapi Warnet, kalau Hendra warnet ya. Berarti ini tempatnya Ada Maggie. lah warnet saya kira, Mbak. Kalau dari Nelly apa nih Nelly? Ya sama, Pak. Apanya yang sama? Lupa buku saya, Pak. Tapi saya tekan dulu ya, Pak. Maaf, Pak. Oh iya. Kalau Sandri, apa nih gambarnya Sandri? Jaringan Pak, tapi banyak jaringannya Pak, saling terhubung dia Pak. Oh, jaringan tapi banyak saling terhubung. Iya. Kalau menurut Job, apa ini Job? kayaknya orang lagi belajar nih Pak. Orang lagi belajar, ya beda-beda ya.
Nah, ini gambar berikutnya. Pak, kok saya nggak ditanya, Pak? Ini kalau Juwita ini apa nih Saya nggak gambarnya nih? ditanya Maksud dari lagi. gambar ini apa, Juwita? Nah, kalau ini saya lihat kayak Nggak diperhitungkan begitu. labor, Pak. Kayak Labor apa? kayak di sekolah kita, Pak. Kayak di sekolah kita jaringannya ya. Iya, kayak sekolah kita. Ya, ini kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi jaringan yang terhubung ke dalam jaringan internet. Kalau yang pertama itu jaringan lokal yang saling terkoneksi. Jaringan lokal seperti yang di labor kita ini ya, Pak. Ya, betul sekali Nelly. Pintar. Kemudian ada pertanyaan nih. Kalau gitu, setelah memperhatikan gambar tadi, kapan kita menerapkan routing? Karena dua gambar tadi kaitannya sama routing. Ada yang bisa membantu? Ya, Topik. Kapan kita menerapkan routing? Saat kita menjadi admin networking, Mbak. Saat kita menjadi admin networking. Nah, saya mau dengar suaranya Apriyadi nih. Mana nih nggak kedengaran? Gimana Apriyadi? Itu Pak, Halo? mungkin pas kita butuh keterhubungan antar komputer Pak, mau Bagaimana? transfer data Pak. Bisa diulangi? Kalau mungkin pas itu Pak, apa namanya kalau komputer kita mau transferan data Pak dengan komputer lain Pak. Ya, saat kita mau transparan data ya, kita menerapkan routing. Nah, saya butuh satu lagi dari Zulpa. Mana nih Zulpa? Tidur ya? WC dah, Pak. Oh, tidur. Nah, kalau gitu diganti lah. Kita ganti. Sama Endra. Gimana nih Endra? Kapan kita menerapkan routing Endra? Kalau kita mau membagi WiFi dari access point, Pak. Kalau kita mau membagi WiFi dari access point. Ya, semuanya benar ya. Benar-benar salah. Nah, ini dia. Jadi kita Benarnya apa, Pak? Nah, ini dia. Ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, kita mulai menerapkan routing. Kemudian ketika kita menginginkan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik, baru kita menerapkan routing. Kemudian kalau kita mau mencari yang lebih aman jaringannya, lebih secure, ya, kemudian koneksi antar IP public, ya, kemudian koneksi antar jaringan yang lebih luas, WAN, ya, antar perusahaan, antar provider, dan seterusnya. Ngerti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian kita masuk ke klasifikasi routing. Jadi kalau kita bicara routing itu ada dua versi. Ada versi static routing, ada versi dynamic routing. Nah, ini pokok bahasan kita ini adalah static routing yang kita bahas. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi kita sudah menerapkan kapan kita menggunakan, apa itu routing? Saya, Pak. Setelah melihat gambar-gambar tadi ya, Juwita? Routing itu prosesnya router. Proses kerjanya router itu, Pak. Ya, hampir benar. Siapa lagi yang bisa bantu? Saya, Pak, Ya, untuk mengatur lalu lintas dalam jaringan. untuk mengatur lalu lintas dalam jaringan. Ya, hampir benar. Ada lagi yang bisa bantu Hendra? Sandri mungkin? Lupa, Pak. Saya, Pak. Coba jawab, Pak. Lupa Ya. saya, Pak. Lupa? Iya. Ah, itulah kebanyakan main-main kan, jadinya nggak game. belajar. Iya, kenapa? Ya, Juwita nanti ngajak saya main game terus. jadi dibanyain belajarnya, perbanyak lagi literasinya ya. Jangan main terus. Pak. Siap, Pak. Nah, ini dia routing ya. Routing itu adalah proses meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya melalui internet network device yang kita sebut dengan router. Alatnya adalah router. Berarti routing itu prosesnya, alatnya router gitu ya, Pak ya? Ya, tepat sekali. Pintar Sandri Novitasari ini. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan berikutnya. Jadi apa itu routing statis? Nah, setelah yang tadi kita lihat, kita dengar, kita telaah, ada yang bisa bantu? Ya, Pak. Ya, Routing statis itu routing yang kita buat sendiri, Pak. routing yang kita buat sendiri. Ya, benar sekali ya. Routing yang kita buat sendiri.
Ya, static routing atau routing statis. Jadi administrator melakukan routing secara manual ya, Iya, Pak. mendefinisikan setiap network tujuan dan gateway yang dilaluinya pada setiap router yang akan digunakan. Jadi maksudnya di sini pembuatan jalurnya itu dilakukan secara proseduralnya secara manual ya, tidak bisa dia otomatis. Ya. Komponen routing itu ada 2. Pertama ada routing information base atau routing table, kemudian FIB forwarding information base atau forwarding table ya, itu komponen-komponen dari routing ya. Baik routing dinamis atau routing statis itu sama komponennya ya. Kemudian kita bicara parameter routing, ada 5. Pertama ada destination atau tujuan, kemudian gateway gerbangnya, kemudian sumber, kemudian jaraknya distance, kemudian scope cakupannya ya, target scope-nya mana yang akan kita targetkan ya. Di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak semua Saya, tentang Pak. routing statis ya. Pak, kok cantik kali fotonya, Pak. Siapa tuh, Pak? Saya baru Wah, nanya itu, ini Pak. fans Itu Bapak siapa, nih dulu. Pak? Nikita Mirjani ya Pak? Iya, ini dulu ngefans sama Bapak nih. Kok tahu Jok kita Mirdani Jok. Idola Pak Sidik. Mula juga itu. Kok Sudah idola? paham ya? Sudah paham Idola dan sudah Bapak di mengerti semua pengadilan, ya? Pak. Ya, gimana? Kok idola Bapak di pengadilan? Bapak idola sama orang yang sering ke pengadilan ya, Ini Pak? bukan idola Bapak, jadi di Putu ini ngefans sama saya. Oh, begitu. Begitu. Kebetulan dulu kan siswa Bapak kan. Oh, iya, iya, Pak. Kakak kelas kita ya, Pak, dia, Pak ya? Enggak, dulu sekolah yang lain sebelum saya ngajar di SMK. Nah, itu pesan saya kan. Ya, Nah, Pak. kalau ada pertanyaan, saya punya tugas ya. Pertama, saya meminta untuk seluruh siswa saya membentuk kelompok kerja ya. Jadi nanti kita membentuk tim, membentuk kelompok kerja. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri atas Pak, izin Pak. ya silakan atas 5 orang ya. Berarti kami sendiri yang menentukan kelompoknya, Pak. Enggak, nanti karena kita isinya 30, ini nanti ada 6 kelompok ya. Jadi ketua kelompoknya itu Bapak tunjuk dari peringkat 1 sampai peringkat 6 itu sebagai ketua kelompok. Nanti ketua kelompoknya yang mencari grupnya masing-masing. Jadi leadernya adalah peringkat 1 sampai peringkat 6. Sisanya nanti leader itu yang mencari siswa sendiri. Paham ya? Kalau ketuanya, kalau ya temennya nggak cari saya gimana, Pak? Saya kan Ya, ranking terakhir, Pak. Ya, nanti Bapak yang mengarahkan kalau gitu ya. Pak, saya sekelompok sama Hendra aja, Pak. Dia juara kelas. Oh ya, boleh. Kebetulan kan Sandri juara ranking 20 ya. Iya, itulah Pak. Saya Iya. paham nanti bagus. Nanti Sandri sama Hendra lah. Ya. Ya, Pak. Kita bentuk kelompoknya. Sudah bentuk ya? Sudah Pak. Kalau Pak, sudah, Bapak bagikan LKPD. Silakan diperhatikan. Silakan dikerjakan. Acuan pengerjaannya ada di LKPD ya, bagaimana formatnya dan sebagainya. Yang pasti Ananda semua bekerja kelompok mencari literatur tentang routing statis, tetapi ada tetapinya nih ya, tetapi Ananda semua mengerjakan atau mengisi LKPD-nya sendiri-sendiri ya. Walaupun kerjanya cari literaturnya secara kelompok, tetapi pengisiannya tetap masing-masing ya. Nah, kelompok tadi ya, yang kita bentuk ini akan bekerja sama membuat video atau PowerPoint. Tujuannya nanti untuk kita tampilkan di akhir pembelajaran. Sampai sini paham ya? paham, Paham, Pak. Pak. Nah, kalau gitu silakan bekerja. Berapa lama ini waktu yang kita butuhkan nih? 45 menit Pak. 45 menit. Wah, kan cuma cari literatur aja. Ananda silakan menggunakan gadgetnya masing-masing ya. Tapi kalau main game Bapak tangkap. Nanti balikkan kan, Pak? Nanti orang tua yang ngambilnya ya. Tahan kartunya aja, Pak. Enggak, HP-nya saya tangkap. Nanti yang ngambil orang tua. Paham ya? Jadi cari materinya tentang routing statis di internet.
materinya tentang apa? Routing statis, kelebihan dan kekurangannya ya. Dari routing statis ya, di internet. Kelebihan, kekurangan routing statis. Bagaimana, ada masalah kelompok 1? Aman, Pak. Aman. Kelompoknya Nelly bagaimana? Jauh ini belum ada Pak. Belum ada dikerjakan? Belum ada masalah Pak. Tuh, kok belum ada masalah? Ini kan masalahnya routing statis nih. Masih mencari literatur. Masih mencari literatur. Ya, segera dikerjakan ya. Kelompoknya Job gimana? Job Lagi proses, Pak. lagi proses. Ada problem? Sementara belum, Pak. Banyak Sementara Pak masalah belum. hidup job. Kelompoknya Apriyadi? Ini Pak, banyakan yang ngobrol aja Pak, nggak bantuin Pak. Siapa tuh? Juwita ya? Pak. Iya Pak. Ya, Juwita ini main-main aja terus kerjanya memang ya. Curhat aja Pak ceritanya Pak. Oh, Iya, curhat. dia curhat masalah pacarnya, Pak. Iya, Waduh. Pak, saya baru putus, Pak. Jadi pesan dari saya, jangan pacaran, ya. Kalau ke Pacaran sekolah itu tinggalkan banget, Pak. masalah-masalah di rumah tuh tinggalkan. Kita fokus dulu mempelajari, mencari ilmu di sekolah. Oke, anak-anak? Iya, Pak. Nanti saya putusin, Pak. Ya, bagus. Mana Topik? Bagaimana kelompoknya Topik? Belum pulang ya Topik nih? Atau demam nih? Cabut mungkin, Pak. Lompat pagar. Waduh. Wah, ini wajib panggil nih orang tuanya nih ya. Tidur, Pak. Tidur dia. Oh, tidur. Kelompok Sandri bagaimana? Sudah siap? Udah selesai, Pak, sama Hendra. Saya nebeng aja dulu, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tampilkan ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Kita tampilkan materinya tentang routing statis, kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang tampil pertama adalah dari kelompok 1, kelompoknya Hendra sebagai juara kelas. Silakan. Oke, Pak Sidik dan teman-teman sekalian, ini adalah hasil hasil kerja kami sebagai diskusi sama santri. Perbedaan kelebihan dan kekurangan routing. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1, anak-anak. Sorry, saya dapat nilai tinggi, Pak. Ya, terima kasih ya kelompok 1 atas kerja kerasnya. Ya. Masuk, Pak. Ya, berikutnya nih yang hobi keluar nih. Kelompok Topik, silakan maju ke depan. Presentasikan tugasnya. Baik Pak, ini Pak, sebenarnya dari kawan-kawan ini yang sudah mengerjakan tentang kelemahan dan kelebihan routing statis ya Pak ya. Ini seperti ini Pak. Sekian dari kelompok kami, silakan Pak. Ya, bagus sekali. Ya, tentang kelebihan dan kekurangan dari routing statis. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Taufik. Baik, berikutnya setelah pembelajaran ini ya, LKPD-nya semuanya dikumpulkan, nanti bisa Bapak nilai. Kemudian kita masuk kepada yang namanya refleksi pembelajaran. Jadi routing statis itu kesimpulannya adalah proses pemberian jalur dalam sebuah jaringan dengan berdasarkan IP statis ya anak-anak ya. Ya, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Saya, Pak. Ya, gimana Juwita? Itu LKPD-nya itu dikumpul di print atau dikumpul lewat link, Bapak? Langsung dikumpul aja, kan tadi Bapak bagikan. Oh, nggak bisa dikirim lewat link ya, Pak? Kalau mau lewat link, berarti Bapak kirim lewat link dulu ya. Juwita Melalui rajin, Google Pak. Form. Jadi
kelas Biar tinggal nggak ada pilih. yang nyontek, Pak. Kalau dikumpulin pakai link nggak ada yang nyontek. Oh gitu ya. Iya. Boleh ya. Nanti Bapak kirimkan link Google Form-nya di grup WhatsApp. Ya, silakan dikerjakan kalau yang mau menggunakan dalam bentuk digital. Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Sandri? Enggak, Pak. Udah, Pak. Saya udah paham, Pak. Tadi diajarin si Hendra, Pak. Ya, sudah selesai ya KPD-nya ya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Nggak ada problem ya? Enggak, Pak. Taufik, gimana LKPD-nya? Sudah aman ya? Aman, Pak. Mantap. Aman. Nelly, gimana LKPD-nya? Pak, sudah siap, Pak. Aman. Aman. Job Advent? Aman, Pak. Aman. Zul? Zulfa gimana? LKPD-nya? Aman. Itu nggak ada suara, demam ya? Aman, Pak. Wah, aman. Ada suara. Saya kirain demam. Ya. Baik, pembelajaran sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan doa dulu ya. Dipimpin oleh, kalau tadi Job Advent, sekarang sama Juwita. Baiklah teman-teman, untuk agar proses belajar ini mendapat kemudahan, kita marilah membaca doa. Membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Silakan. Membaca doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Juwita. Jadi sebelum saya akhiri, ingat selalu belajar di rumah dan siapkan materi karena minggu depan kita akan mempelajari praktek dari routing statis. Kalau hari ini adalah teorinya, minggu depan kita mempelajari praktek routing statis. Nanti materinya akan Bapak share melalui grup WhatsApp. Oke, anak-anak? Ya, Pak. Oke, kalau gitu silakan istirahat. Selamat pagi semuanya, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sidik. Selanjutnya untuk para guru, Bapak-Bapak, Ibu, untuk mengomentari bagaimana simulasi dari Pak Sidik. Dimulai dari Ibu Sandri. Enggak ada kayaknya yang mau saya komentari, Pak. Nah, mantap Pak Sidik nih, Pak. Menguasai dia di kelas, Pak. Ya, Slide-nya sangat juga bagus, Pak. sangat membaur dari Ya. Kayaknya ini calon-calon guru yang disenangi anak-anak, Pak. Bukan calon, memang guru yang disenangi anak-anak itu, Pak. disenangi dan dicintai ya. Iya, betul, Pak. Janganlah dicintai, Pak. Pengalaman saya jadi guru, sudah 5 kali terima sudah cinta. Selanjutnya Ibu Nelly, silahkan untuk memberikan komentar untuk Pak Sidik. Tampilan dah luar biasa bagusnya Pak Taufik ini ya, nampak memang seperti ini tenaga pendidik interaksinya sangat dapat ya interaksi dengan siswanya. Cuma mungkin tadi itu ya Pak ya alurnya tadi itu mengabsen tadi ya. Iya, lupa saya, Bu. Maklum lah, Bu. Iya, sudah kebanyakan pikiran kan. Tiba-tiba pas di jalan, lupa saya nih belum absen kan. Iya. Kacau belum absen. Makasih banyak, Bu. Nanti prosedurnya kita ulangi lagi kan. Itu saja Pak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya Pak Hendra, silahkan Pak Hendra untuk memberi tanggapan. Ya, kalau gurunya kayak Pak Sidi semua di waktu di sekolah ini, saya senang belajar di sekolah terus ini, Pak. Jadi yang Pak Sidi lakukan tadi nggak ada kaku sama sekali, jadi ngajak
bikin lelucon sama siswa, bikin ngajak apa juga, pelajaran menyenangkan, enak Pak Sidik. Semangat siswanya belajar kan Pak, nggak terlalu terbeban Semangat dengan dan- materinya gitu. Ya kebetulan kan mungkin karena materinya cuma 2 jam kan. Kalau biasanya kan 8 jam, stres juga materi siswa sama guru ya. Kalau yang aslinya malah lebih panjang kan. Nah, pening, sama-sama pening. Ini karena 2 jam sebentar. Gimana Pak Indra? Lanjut. Udah Pak, udah. Itu aja Pak. Selanjutnya Pak Job, silakan untuk memberi komentar Pak Job. Kayaknya nggak ada Pak, mantap Pak. Saya menikmati alurnya Pak. Ya, karena nama Pak Job disebut terus. Alurnya. Oke, kalau gitu masih ada 10 menit lagi untuk mencukupi 40 menit ini nih sebenarnya. Juwita kayaknya banyak tuh Pak. Ibu Zulfa dulu, ada urutan dari layar saya gitu. Yang Bu dari tadi Zulfa. yang dari tadi diam lah kan. Kayaknya sakit gigi mungkin Bu Zulfa nih, atau Iya. kepikiran ngedit ini. Iya, karena tugas. Jadi WA kan jangan Udah banyak job. Silakan Ibu Zulfa. Gimana Mantap. Bu Zulfa? Mantap Pak. Ya, terima Kalau kasih Bu banyak Bu. Zulfa Tapi udah bilang pendek, mantap tuh, udahlah tuh keren tuh. pendek sekali Bu. Mantap, tambah lagi Bu, jangan mantap Mantap, aja. mantap, mantap, mantap. 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 panjang. Oke, kalau gitu cuman mantap. Oke, memang benerlah mantap Pak Sidik ini ya. Selanjutnya Pak Apri Adi, silahkan Pak Apri. Hampir sama aja lah Pak. Jujur lah kabarnya kok. Mantap juga, tapi mantap. Tapi gini Pak, tadi yang bagian motivasi Pak. Ya. Jadi bagian motivasi itu kan ada kata routingnya Pak. Heeh. Ada kata routingnya apa gimana Pak bunyinya Pak? Ya ada kata routingnya Pak, betul. Bunyinya Pak ya, bunyinya Ya, kan? Motivasinya kayak bunyinya routing adalah jalan menuju konektivitas yang tidak terbatas. Teruslah bergerak maju dan temukan jalanmu menuju kesuksesan merdeka. Mantap. Oke. Nah, tapi siswanya nggak tahu, belum dijelaskan routing itu apa. Jadi agak bingung siswanya Nah, dengan kata motivasinya. iya. Jadi dia nanti di belakang kan dapat gambaran Jadi di depan agak- kan. Jadi sudah dapat problem di depan kan. Apa itu routing? Jadi nggak connect malahan. Iya. Iya. Oh, iya. Dari kata motivasinya kan. Kita kasih problem dulu di depan dalam bentuk Oke, motivasi. oke. Biar dia pikir apa routing tuh kan yang disebut Pak Sidik nih kan. Berarti. Oke, Pak Apri sudah? Itu aja Pak. Yang terakhir, nggak kelewat lagi Bu, tenang aja Bu. Ibu Juwita, silahkan beri komentar. Kalau kelewat, mundur lagi saya. Pak Job senyum-senyum sudah. Pak Sidik, bangga lah saya satu daerah dengan Pak Sidik nih. Hebat lah. Iya. Malu saya dengar Bu. Enak saya. Oke. Pak Sidik, cuman mungkin saya karena saya sini sinyalnya kurang bagus. Saya juga sebenarnya sama-sama nggak begitu jelas dengarnya. Karena nggak tahu emang sinyal saya sini kurang bagus banget. Tapi saya belum mendengar yang ada cerita di analogi apa di anolik tidak, yang maksudnya tuh routing diceritakan dalam kehidupan nyata di anolikin. Ya tadi kalau diceritain Bapak ceritain dia itu dah. memang tidak masuk Bu. Jadi saya masukkan ke dalam mat motivasi tadi sekaligus kan. Oh, ceritakan. Iya. Yalah. Tapi bagus kok Pak. Bener. Nggak membosankan, jadi enak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, selanjutnya Pak Irfan beri komentar. Tidak ada tapi gimana Pak Sidik? Pak Topik belum? Masih punya. Oh, saya belum juga. Iya, kelas kelasnya belum.
saya untuk komentar luar biasa. Itu saja masalahnya sesuai dengan apa yang dikomentar dari Ibu Yuli kemarin itu bahwasanya kalau siswa nggak nanya kita yang memunculkan pertanyaan kan kayak gitu. Nah, Pak Sidik seperti itu selain siswa menanya juga Pak Sidik memunculkan pertanyaan untuk siswa. Jadi siswa juga berpikir kritis di situ. Nah, sebenarnya mau saya contoh, tapi setelah ini saya prepare kayaknya nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau nggak hari ini, mungkin ke depannya lah saya untuk mencontoh Pak Sidik bagaimana cara gaya belajarnya Pak Sidik kan kayak gitu. Saya yakin di dunia nyata pun tanpa tugas ini Pak Sidik seperti inilah kan kayak gitu. Ya, kayak gini lah, Pak. Luar biasa untuk komen saya untuk Pak Sidik, buat salah satu panutan untuk kita semua kan kayak gitu. Itu aja Pak Sidik komentar dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak rekan-rekan semua atas kritik dan sarannya. Mudah-mudahan bisa membuat saya menjadi lebih berkembang lagi ke depannya. Tadi saya menarik kesimpulan ada beberapa tampilan dari rekan-rekan sebelumnya itu yang menarik. Nanti mungkin akan saya ubah kembali. Banyak yang sudah saya ubah nih, termasuklah yang tadi tampilan PowerPoint itu pun saya ubah. Sudah revisi yang ke-6 kalau tidak salah saya. Ya, ubah-ubah terus karena kita akan mencari yang best of the best-nya. Cuman tadi pas Pak Endra menampilkan ice breaking, wah iya juga ya, kenapa tidak saya tampilkan? Padahal dalam pelaksanaan sehari-hari mungkin karena 2 jam ya. Kalau dalam pelaksanaan kita sehari-hari 6 jam, 8 jam itu biasanya memang saya sisipkan ice breaking. Tapi karena tadi 2 jam tidak saya sisipkan, ternyata Pak Endra menyisipkan. Nah, betul juga, nanti akan saya kondisikan, kemudian mungkin akan saya tambahkan video-video seperti tadi kawan-kawan yang tampilkan sebelumnya dari Bu Zulfa, dari Bu Sandri, ya, dari rekan-rekan yang lain. Kemudian ya, kemudian makin membuat saya menjadi lebih baik ke depannya. Dan saya berharap juga semoga kita semua ini besok lulus semua kumpri dan berhasil di UKIN-nya sampai mendapatkan energi satu angkatan kita ini semuanya, terutama yang grup A ya, itu harapan saya, doa saya bersama. Baik, akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, atau tadi mungkin Bapak Ibu ada yang tersinggung, waktu saya sebutkan namanya secara langsung, itu hanya sebagai, apa namanya, sandiwara kita ya, latihan namanya. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan teaching pada kali ini. Gimana rasanya Bapak Ibu? Grogi, Bu. Grogi, Bu. Grogi, Bu. Panas dingin, gugup. Padahal kalau pengalaman ngajarnya ada lumayan ya. Ada sedikit beda sih suasananya, makanya agak sedikit membuat kita grogi gitu. Ya, betul, Pak. Tapi besok pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL itu tidak 15 menit lagi, melainkan 90 menit. Ya. Lebih enak 90 menit kayaknya, Bu. Betul, Pak. Ya, karena kalau 15 menit kita kan memang inti-intinya yang esensial yang kita dapat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita minta arahan dan masukan, penguatan juga dari Bapak dosen kita dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak mohon masukan dan arahannya Pak untuk teman-teman guru tadi sudah tampil untuk
Baik Bapak Ibu, izin membuka, saya duluan ya dulu Bapak Ibu ya. Tadi pada umumnya kita udah nampil, kemudian Bapak Ibu juga sudah bisa melihat bagaimana penampilan setiap dari Bapak Ibu guru. Ketika kita melihat teman kita tampil, apalagi kita mau tampil sesudahnya, itu lebih banyak ini nanti saya seperti apa ya, nanti seperti apa ya. Nah, untuk esensinya mengajar Bapak Ibu, kita karena ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Di kegiatan pembuka itu Bapak Ibu, itu memang kita merangkul anak-anak kita pastikan dulu anak-anak kita ini memang siap untuk belajar. Jadi baik dari segi fokusnya, dari segi mentalnya juga, kemudian dari segi pemahaman. Jadi kita pastikan dulu anak-anak ini gimana persiapannya sebelum kita berikan pembelajaran ke depan. Bapak Ibu boleh melaksanakan tes kemampuan awal dulu juga boleh, atau memberikan pertanyaan singkat. Itu untuk memancing. Kita kaitkan materi kemarin itu, kita di kegiatan pembuka kan ada mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Mungkin Bapak Ibu tadi karena 15 menit, jadi ada beberapa item yang terlupa di saat kegiatan pembuka. Di kegiatan inti Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan sampai ada terlewat cetak yang ada di dalam kegiatan inti Bapak Ibu. Jadi kapan kita memberikan LKPD, kapan kita memberikan memonitoring anak, itu harus tepat di waktunya. Karena kalau seandainya nggak di waktunya Bapak Ibu, misalnya kita mengorganisasikan anak untuk belajar, tahu-taunya kita sedang memberi penugasan, itu kan kurang tepat. Namun yang lebih banyak yang nantinya Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu kasih aja ruhnya dari materi yang kita berikan dulu. Jadi kita nggak usah kasih panjang lebar, tapi apa yang menjadi ruh dari materi kita, itu perlu kita tekankan ke anak-anak. Kita pastikan ke anak-anak kita sudah paham mereka atau belum. Kalau konsepnya mereka nggak duduk Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu akan memberikan materi yang berikutnya, anak-anak itu hanya duduk dan angguk-angguk, tapi mereka nggak paham apa yang kita kasih tahu. Jadi boleh jadi ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, oke, sekarang Ibu yang bertanya. Kita tanyakanlah materi yang sudah kita berikan ke anak-anak kita tadi. Jadi itu kan bisa kita mengukur anak kita ini dengan materi yang udah kita kasih ini, memang mereka udah paham atau belum. Konsentrasi mereka bagaimana. Kadang kan anak juga ada yang mereka lagi ngelamun Bapak Ibu. Wajahnya dilihatkan ke kita, tapi fokusnya nggak ke kita. Kemudian waktu Bapak Ibu besok memonitoring, Bapak Ibu kan ada kegiatan memonitoring, Anda melakukan eksekusi proyek. Bapak Ibu samperin anak-anak kita, karena di situ Bapak Ibu melakukan memonitoring, berarti kita yang memonitor. Jangan sampai kita hanya duduk di depan. Kalau perlu Bapak Ibu, kita duduk di samping anak, kan kadang ada porsi. Kita duduk di samping anak, kita duduk bersama kelompok mereka. Secara emosional itu kita akan menyentuh human touch-nya anak-anak. Kita menyentuh apa yang mereka butuhkan. Mereka merasa kita ada. Jadi yang penting itu Bapak Ibu ketika kita mengajar adalah bagaimana mereka itu sadar mereka butuh dengan kita dan kita ada untuk mereka. Kalau seandainya Bapak Ibu baru hadir, kan biasanya kita kan kalau lagi banyak kesibukan ya Bapak Ibu ya. Kadang kita juga ada rapat ini segala macam. Kadang masuk ke dalam kelas, ya nggak dipungkiri juga kita kadang ada telat masuk ke kelas. Tapi dengan telatnya kita Bapak Ibu, kita manage lokal kita sebagus mungkin dengan waktu yang tersedia. Itu ada quality time-nya kita dengan anak-anak. Jadi menciptakan quality time kita di dalam kelas Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan. Materi bisa kita masukkan sebelumnya. Apakah kita menggunakan metode ini, itu adalah flip classroom. Materinya kita sebar sebelumnya. Pada saat pembelajaran itu kita tanya kembali. Kalau nggak salah itu Bu Sandri tadi ya. Itu menyampaikan, ada materinya ada disampaikan di WA. Berarti kita udah menggunakan flip classroom. Flip itu Bapak Ibu kita balik. Seharusnya kita kasih materi di saat pertemuan, itu kita berikan anak-anak itu materi sebelumnya. Jadi itu kan sistemnya ada namanya flip classroom. Pas pembukaan, Bapak Ibu kalau mau pakai kuisis, ya udah nggak apa-apa pakai kuisis saja di pas pembukaan. Kita ukur pada saat ada kita beri kuisis di awal, kemudian berikutnya kita kasih dengan soal yang sama.
ada peningkatan atau tidak. Kalau seandainya ada peningkatan, berarti treatment yang kita berikan ke anak itu berhasil. Kemudian untuk agak humble tadi yang saya lihat Bu Zulfa, agak enjoy sepertinya. Pada saat pembuka itu humble. Jadi anak-anak itu istilahnya menyatu dengan anak. Kalau Bu Sandri semangatnya untuk, jadi kalau Bu Sandri ini pas kalau ngajarnya sore. Iya, karena jam-jam sore itu kan jam-jam ya injury time ya Bapak Ibu, ya anak-anak itu sudah agak sedikit, semangatnya sudah agak berkurang. Jadi Bapak Ibu, apalagi kita besok Bapak Ibu dapat jam terakhir untuk PPL, itu anak-anak itu dari pagi secara psikis mereka ada lelah. Jadi kita berikan saja game-game ringan ke anak, agar mereka kembali lagi semangatnya di waktu pagi. Makanya orang serang kalau salam itu pagi padahal hari udah sore kadang-kadang. Jadi tujuannya gimana anak itu pada saat di sore hari mereka sudah masih memiliki semangat belajarnya seperti sebelumnya. Kemudian ada beberapa masukan Bapak Ibu untuk media pembelajaran. Bapak Ibu gunakan kalau bisa medianya yang inovatif, karena nanti kita kan ditanya pembelajaran kan ada pembelajaran inovasi ya Bapak Ibu ya. Inovasi dalam pembelajaran yang kita lakukan itu yang bagaimana? Apakah kita menggunakan media atau teknik-teknik yang kita laksanakan? Jadi untuk media pembelajaran Bapak Ibu gunakan yang semaksimal mungkin itu memang menarik anak. Kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, namanya adalah the power of point yang akan kita sampaikan. Hindari penggunaan teks yang cukup banyak, karena itu mengarahkan anak untuk membaca, bukan memahami. Pada saat kita menyampaikan materi, Bapak Ibu, kita hindari kita hanya membaca teks, jangan. Jadi kan kita tampilkan tuh, kemudian kita baca, jangan. Biarkan anak yang membaca, kemudian kita beri penekanan ke anak-anak. Ini materinya ini seperti ini. Dan di awal Bapak Ibu, kemarin sudah ada yang membuat analogi, tapi nggak tahu ini apakah untuk hari ini Buya. Kemarin itu kan kita pas di awal kita berikan analogi ke anak-anak. Misalnya routing itu seperti apa analoginya. Jadi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau menginstal itu bagaimana, kita kaitkan dia dengan kehidupan nyata. Jadi pada saat anak tersebut kita hantarkan dalam pembelajaran, kalau model pembelajarannya adalah PBL, anak tersebut langsung paham, oh ternyata yang dimaksudnya ini adalah ini ya. Contohnya kemarin kayak partisi, kalau ruangan itu nggak dipecah-pecah gimana ya? Kita punya satu rumah, tapi satu ruang di mana kamar tidurnya, ruang tamunya nih segala macam, apa yang terjadi. Nah itu kan analogi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau routing pun juga demikian. Kalau seandainya misalnya subnetting, kalau dalam perumahan itu tidak ada gangnya, gimana cara kita carinya? Kita urut aja nomor 1 sampai nomor 100. Kita nggak kebayang nomor 100 itu beradanya di mana. Tapi pada saat kita menggunakan gang-gang, itu lebih mudah. Nah itu adalah bentuk analogi yang bisa kita pasang Bapak Ibu. Jadi pas di awal hubungkan dengan keadaan nyata, jangan kita mengajarkan ke anak itu mereka hanya paham dengan materi yang kita sampaikan. Tapi kalau bisa bagaimana kita menghadirkan industri di dalam kelas tersebut. Makanya kalau kita praktek itu kan kita pakai baju lapor ya. Jadi seakan-akan mereka ini memang sedang berada di lapangan. Jadi kita hantarkan Bapak Ibu karena kita yang memimpin. Apapun yang kita laksanakan semuanya adalah imbas peran yang kita berikan. Kemudian juga imbas dari strategi yang kita terapkan. Anak itu adalah ibaratnya bahan mentahnya, inputnya. Bagaimana prosesnya sebaik mungkin meskipun bahan mentahnya kurang, misalnya kategorinya di bawah, tapi dengan proses dari kita yang kita berikan, bagaimana hasilnya bisa premium. Jadi kita mengolah anak yang mungkin amatir, tapi hasilnya adalah mahir. Jadi kita menjalankan peran kita Bapak Ibu. Penanaman karakter kemarin juga ada sikap. Jadi sikap dalam anak berbicara, anak dalam merespons setiap yang kita berikan,
dari gaya duduk anak saja Bapak Ibu kita sudah paham, oh ini anak ini sedang ada masalah, atau anak ini cara belajarnya seperti ini. Hanya dari segi gaya duduk saja Bapak Ibu. Nah, dari segi gaya duduk saja kita bisa menganalisa anak ini seperti ini. Apalagi pada saat pembelajaran, setiap perilaku yang dilakukan oleh anak, yang diberikan oleh anak, itu kalau bisa ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Ketika anak tersebut hanya diam, lebih personal, mereka tidak bisa berkolaborasi, kita arahkanlah mereka mampu berkolaborasi dan berbagi. Kan ada juga anak kalau kadang-kadang mereka juga agak sedikit pelit sama temannya. Ada juga anak-anak tersebut dalam diskusi kelompok mereka itu malah lebih numpang nama ke temannya kan ada. Jadi yang item per item seperti itulah yang harus kita akomodir dalam pembelajaran. Bagaimana setiap kebutuhan anak itu bisa kita fasilitasi Bapak Ibu. Jadi yang dibilang pembelajaran berpihak kepada murid itu maksudnya adalah bagaimana setiap kebutuhan dari anak murid kita itu bisa kita akomodir sesuai gaya dan minat belajarnya anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, mungkin itu masukan dari saya, tapi overall umumnya tadi Bapak Ibu ada sedikit canggung. Pembuka ya, awal yang baik, mudah-mudahan nanti lebih baik pada saat kita PKL nanti. Kita minta masukan dari Bapak dosen kita ya Bapak. Saya menyambung sedikit saja dari apa yang disampaikan Bu Yulia ya. Ada yang lupa menampilkan sajiannya dalam bentuk slideshow sehingga tetap tampil dalam bentuk halaman slide design. Jadi padahal idealnya PowerPoint itu kan ditampilkan dalam bentuk slideshow ya. Tapi secara umum ya alhamdulillah kegiatan peer teaching kita bisa berjalan dengan baik ya, meskipun dengan batasan-batasan yang ada gitu ya. Jadi karena memang kita ada sedikit kekeliruan dari makna penjadwalan. Dalam bayangan Bapak itu hari kedua ini kita masih membahas tindak lanjut dari kegiatan kita kemarin. Nah, ternyata setelah dilihat di jadwal tidak demikian. Hari ini kita peer teaching sinkronus tetap selama 150 menit. Lalu habis ini semua saran perbaikan tadi silakan Bapak Ibu perbaiki, review lagi lembaran perangkat evaluasinya lalu diupload, dan itu kegiatannya secara asinkronus. Kalau nggak salah due date-nya nanti malam ya. Ya, nah silakan diapakan supaya kami bisa memberikan penilaian, dan kalau nggak salah UKOM-nya kapan Bu? Uji kompetensi kapan? Minggu jadwalnya Pak. Hah? Sabtu Minggu ini jadwalnya Pak, hari Sabtu sama hari Minggu. Sabtu dan Minggu uji kompetensi ya. Nah jadi silakan Bapak Ibu persiapkan semua dokumennya agar jangan sampai nanti ada dokumen yang tidak lengkap ya, nilai yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Silakan dicek kembali satu persatu tugas yang sudah pernah dikerjakan ya. Terakhir karena udah hampir 8 hari ya kita bersama, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya, ada kondisi-kondisi yang mungkin membuat Bapak Ibu under pressure dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah merupakan kewajiban kami juga untuk mendampingi Ibu dan memastikan Bapak dan Ibu, dan memastikan bahwa semua agenda kegiatan PPG ini berjalan sesuai dengan harapan, berjalan dengan baik. Bapak Ibu alhamdulillah sampai sore ini masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada yang tepar dan lain sebagainya gitu ya. Semoga saja semuanya baik-baik sampai akhir, sampai Bapak Ibu nantinya menerima sertifikat kelulusan dari program PPG, dan mudah-mudahan tentu saja nanti juga mendapatkan reward dalam bentuk sertifikat pendidik profesional gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, semua rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu tidak ada kaitannya dengan persoalan profesionalisme materi ya.
yang ada itu adalah profesionalisme Bapak Ibu sebagai guru, ya, yang profesional. Ya. Di pendalaman materi seperti yang Pak sampaikan kemarin juga tidak ada dosen itu memberikan materi, gitu ya, menjelaskan materi kepada Bapak dan Ibu. Tapi di pendalaman materi itu adalah bagaimana mengarahkan Bapak dan Ibu untuk menganalisis persoalan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu bina, ya. Karena dengan kita menemukan persoalan pembelajaran yang ada di kelas kita, maka dengan sendirinya Bapak dan Ibu akan kreatif dan inovatif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Ya.